Shalom, selamat pagi sahabat D5 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sahabat D5 yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, lembah seringkali dijadikan sebagai metafora untuk masa-masa sulit, untuk masa mengalami kegelapan, keputusasaan, dan juga pada masa mengalami kegagalan atau kekalahan, serta juga pada masa ketidakberdayaan. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sahabat D5 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah memperlengkapi orang percaya bukan hanya untuk dapat melayani Tuhan, tetapi juga untuk bertahan dan tetap kuat dalam menghadapi masa sulit. Melewati masa sulit adalah bagian hidup yang tidak dapat kita hindari, karena di dalam kehidupan ini tak seorang pun yang tidak mengalami pergumulan, baik itu secara pribadi, baik itu secara keluarga. Sama seperti yang ditunjukkan oleh keadaan alam, di mana ada pegunungan, di situ pasti ada lembah. Artinya, untuk mencapai puncak tertinggi, kita mau atau tidak mau harus berjuang melewati lembah. Jadi, secara rohani kita harus menyadari bahwa untuk mencapai tempat seperti yang Tuhan kehendaki, terkadang kita harus melewati situasi sulit atau lembah kelam. Ada hal-hal tentang Allah yang hanya dapat kita lihat, yang hanya dapat kita rasakan di saat kita berjalan dalam masa sulit atau suram. Dalam situasi sulit, kita bisa belajar tentang karakter Tuhan. Kita bisa belajar tentang kebenaran dari janji-janjinya. Bahkan kita bisa belajar untuk menemukan kelemahan kita sendiri yang belum sesuai dengan kehendaknya, sehingga kita dapat segera mengoreksi diri dan memperbaikinya. Pemazmur Daud tidak gentar sekalipun harus melewati lembah kelam atau masa sulit, sebab ia sudah diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar akan firman-Nya dan keyakinan yang kuat tentang Allah sebagai gembala yang baik yang selalu menyertainya. Bahkan kekuatan dan kuasanya disiapkan sebagai penghiburan bagi umat-umatnya. Berdasarkan hal ini, kita dapat melihat bahwa firman Tuhan merupakan salah satu perlengkapan rohani yang Tuhan sediakan kepada orang percaya untuk melewati masa sulit. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk selalu mendengarkan firman-Nya dan menyimpannya di dalam hati. Orang percaya yang tidak menyimpan firman Tuhan dalam hatinya akan mudah goyah dan panik ketika berjalan di lembah kesukaran, sebab pemahaman mereka tentang Tuhan menjadi terbatas. Tetapi jika kita kuat di dalam firman-Nya, kita juga akan kuat di dalam situasi sulit. Alkitab memberi contoh melalui Yesaya 41 ayat 10. Kita mengetahui bahwa Tuhan menopang umat-Nya dalam situasi sulit. Melalui Rom 8 ayat 28 ayat 20 sampai 29, kita mengetahui bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam masa kesukaran, untuk mendatangkan kebaikan kepada umat-Nya. Dan melalui 1 Korintus 10 ayat 13, kita mengetahui bahwa pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberi jalan keluar. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih,
marilah kita menyadari bahwa Allah telah memperlengkapi kita dengan kebenaran firman-Nya, kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Nya, supaya kita tetap kuat ketika kita harus melewati berbagai kesulitan dan permasalahan. Jadi, kenalilah Tuhan melalui firman-Nya, kenalilah Dia melalui lembah kekelaman yang terjadi, bahkan kenalilah Dia melalui setiap tetesan air mata dan jerih lelah kita, dan percayakan hidupmu sepenuhnya pada kendali dan campur tangan Tuhan. Yakin dan percayalah, suatu saat Tuhan pasti mengubah setiap ratapan dan tangisanmu menjadi tarian yang indah, mengubah lembah kesulitanmu menjadi puncak kejayaan yang penuh sukacita. Tuhan memberkati. Amin.